Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami adalah perwakilan dari siswa-siswi SMPN 157 akan mempersembahkan video wawancara IPA tentang kesehatan reproduksi. Mohon disimak. Terima kasih. Ibu, mohon maaf sebelumnya izinkan saya menanyakan pertanyaan pribadi soal Ibu. Pertama-tama, berapa lama Ibu sudah menjadi bidan? Kurang lebih 1 tahun sudah menjadi bidan. 1 tahun. Lulusan dari mana kalau boleh tahu? Dari Universitas Respati Urindo, Bambu Apus. Ini? Kalau boleh tahu nama panjang Ibu siapa? Nama saya Destasia Walia. Udah itu aja. Mohon maaf, Ibu umurnya berapa? Saya 22 tahun. Ibu Bidan, untuk materi yang pertama, pentingnya pendidikan seksual. Yang pertanyaan pertama, menurut Ibu mengapa pendidikan seksual penting diberikan sejak remaja? Sangat penting karena bisa mencegah kehamilan yang nggak diinginkan, mencegah penyakit menular seksual, atau mencegah kehamilan yang beresiko. Pertanyaan selanjutnya, apa saja dampak yang bisa terjadi jika remaja tidak mendapatkan pendidikan seksual yang benar? Remaja bisa terjerumus, bisa melakukan perilaku yang nggak sehat seperti melakukan hubungan seks yang nggak sesuai usianya, atau bisa terjadi nanti penyakit menular seksual. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana peran orang tua dan sekolah dalam mendukung pendidikan seksual remaja? Orang tua bisa mendampingi anak, memberikan informasi tentang pentingnya kesehatan reproduksi ya. Bisa memberikan pentingnya kesehatan reproduksi supaya mencegah hal-hal yang nggak diinginkan. Baik, untuk materi selanjutnya tentang kesehatan reproduksi. Apa saja hal yang harus diperhatikan remaja dalam menjaga kesehatan reproduksinya? Melakukannya hidup yang sehat, seperti olahraga atau makan makanan yang bergizi, menjaga kesehatan dirinya, membersihkan area genital dengan benar. Selanjutnya, pertanyaan faktor apa yang paling sering mengganggu kesehatan reproduksi pada remaja? Faktor yang sangat mengganggu biasanya terjadi tanda-tanda seperti penyakit menular seksual atau tanda-tanda seperti ada gangguan pada organ intimnya, atau bisa terjadi kesehatan reproduksi yang nggak sehat, nggak sesuai. Selanjutnya, bagaimana cara mencegah masalah kesehatan reproduksi sejak dini? Kita bisa mencegahnya dengan tidak melakukan hubungan seks sesuai usia. Kalaupun berhubungan seks, gunakanlah pengaman atau kondom dengan benar. Baik, untuk materi yang ketiga, kehamilan remaja. Apa resiko terbesar yang dihadapi remaja jika mengalami kehamilan di usia muda? Usia muda terjadi kehamilan bisa terjadi saat lahiran nanti, bisa terjadi perdarahan, atau saat lahir anaknya bisa terjadi cacat karena waktu hamil ibunya tidak mencukupi usia, lalu nanti saat lahiran bisa terjadi perdarahan. Oke, pertanyaan yang ke-8, bagaimana dampak kehamilan remaja terhadap pendidikan dan masa depan mereka? Bagaimana dampak kehamilan remaja terhadap pendidikan dan masa depan mereka? Masa depan bisa terhambat karena terjadinya kehamilan. Terus nanti bisa dikucilkan di lingkungannya. Lalu nanti bisa terjadi gangguan pada mental psikisnya karena adanya
kucilan-kucilan di lingkungannya. Baik, yang kesembilan, apa langkah yang sebaiknya dilakukan untuk menekan angka kehamilan remaja? Hindari berhubungan seksual sebelum waktunya, lalu gunakanlah alat kontrasepsi dengan benar dan efektif. Baik, untuk materi yang terakhir, bahaya penyakit menular seksual itu PMS. Penyakit menular seksual apa saja yang paling berbahaya dan sering ditemui di kalangan remaja? Yang paling sering ditemui itu penyakit sifilis pada remaja. Yang ke-11, bagaimana cara penularan PMS yang perlu diwaspadai remaja? Cara penularan yang perlu dihindarilah berhubungan seksual, lakukan kesehatan rutin ke layanan kesehatan untuk melakukan pemeriksaan pada area genital. Yang ke-12, apa langkah pencegahan yang paling efektif untuk menghindari penyakit menular seksual? Pencegahannya kita bisa mendapatkan layanan informasi mengenai bahayanya penyakit menular, bisa melalui internet, bisa melalui mendapatkan informasi di layanan kesehatan, atau kita bisa melakukan cek rutin pemeriksaan kesehatan di layanan kesehatan terdekat. Baik, Ibu Bidan, terima kasih atas jawaban yang telah diberikan. Terima kasih Bu Beidan telah menjawab pertanyaan-pertanyaan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.